Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Mabes TNI mengonfirmasi 4 anggotanya merupakan pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Namun apa motif dibalik teror air keras tersebut masih terus didalami. 4 anggota TNI yang diduga kuat terlibat dalam penyiraman air keras ke aktivis HAM Andri Yunus berinisial NBB, SL, BHW, dan ES. Mereka kini ditahan di Pomdam Guntur. Dari 4 pelaku tersebut dan Puspom TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto menyebut mereka berasal dari Matra Angkatan Laut dan juga Angkatan Darat. Puspom TNI menjamin pengusutan kasus ini akan transparan hingga proses persidangan. Keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI, ya. Jadi bukan dari satuan mana-mana, tapi dari Denma Bais TNI. Di Denma itu kan ada beberapa macam matra, ya. Jadi bisa sampaikan matranya adalah dari AL dan A, ya. Sementara Polda Metro Jaya menampilkan foto para terduga pelaku eksekutor penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Polisi menyebut tidak menutup kemungkinan pelaku penyiraman lebih dari 4 orang. Polisi menampilkan foto para terduga pelaku eksekutor penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Foto ini terekam melalui CCTV sepanjang jalur yang mereka lalui, baik itu sebelum maupun setelah kejadian. Berdasarkan data dari Polri, 2 orang tersebut berinisial BHC dan juga MAK. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Imanuddin menyebut tidak menutup kemungkinan pelaku teror air keras lebih dari 4 orang. Di video yang kedua terlihat dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Aksi penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus mengguncang publik. Bukan hanya karena kekejamannya, namun juga kejanggalan yang muncul dalam penanganan kasus ini. Lantas siapa pelaku sebenarnya dan mengapa fakta yang terungkap ini masih simpang siur? Kami akan mengulas kronologi hingga perkembangan terbaru dalam slide-slide selanjutnya. Pemirsa, aksi penyiraman air keras ini terjadi pada hari Kamis 12 Maret 2026 lalu di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ini semua diawali ketika korban Andri Yunus yang menjalankan aktivitas seperti biasa. Jadi di hari itu Andri mendatangi kantor YLBHI pada pukul 19.45 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti podcast. Kemudian dari rekaman CCTV yang ditampilkan, Andri terlihat keluar dari kantor tersebut pada pukul 23.22 waktu Indonesia Barat. Dan ternyata sejak di kantor tersebut berdasarkan CCTV, Andri ini sudah diikuti oleh terduga pelaku. Dan dari rekaman CCTV juga diketahui bahwa pelaku lebih dari 2 orang. Mengapa? Karena saat korban keluar dari YLBHI tertangkap kamera ada pengendara motor yang memberikan kode pada sepeda motor lainnya yang ditumpangi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor dalam aksi tersebut. Adapun terduga pelaku mengikuti pergerakan korban, bahkan ikut berhenti juga di SPBU Brai Cikini ketika korban mengisi BBM. Setelah dari SPBU, penyidik juga menemukan ada kendaraan lain yang diduga menjadi bagian dari kelompok pelaku yang berperan untuk memantau pergerakan korban menuju lokasi kejadian. Adapun pemirsa, aksi penyiraman terjadi di TKP ketika pelaku berpapasan dengan korban. Rekaman CCTV ini viral di mana terlihat salah satu pelaku menyiramkan air keras kepada korban. Dan usai melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri menggunakan 2 sepeda motor dengan arah yang berbeda.
Salah satu pelaku bahkan sempat melawan arus lalu lintas. Sementara korban Andri langsung berteriak histeris kesakitan dan menjatuhkan sepeda motornya sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Kita beralih ke slide selanjutnya. 1 hari pasca kejadian, kasus ini langsung viral di media sosial. Seluruh aktivis bersuara dan akhirnya direspon, mendapatkan atensi khusus dari APH, DPR, bahkan pemerintah. Nah, dari hasil penelusuran intensif kemarin dua pihak yaitu Polri dan TNI melakukan konferensi pers untuk mengungkap perkembangan kasus ini. Dan berikut adalah fakta-fakta terbaru kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Yang pertama pemirsa, kepolisian mengungkap bahwa terduga pelaku berasal dari unsur aparat penegak hukum, di mana secara spesifik TNI mengakui bahwa pelaku merupakan personil TNI yang merupakan anggota dari Denmabais TNI atau Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis TNI. Kini terduga pelaku sudah ditahan untuk mempermudah penyidikan lebih lanjut, yaitu untuk dimintai keterangannya dan merupakan bagian dari proses pemeriksaan. Meski demikian, pemirsa ditegaskan bahwa status dari para terduga pelaku ini masih sebagai terduga pelaku dan belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian pemirsa, fakta lainnya adalah pihak kepolisian juga menyebut kalau pelaku ini memiliki kemampuan yang tidak biasa. Aksi mereka ini dinilai rapih, terstruktur, dan menunjukkan tanda-tanda terlatih dan terorganisir. Nah, pemirsa juga ada fakta menarik lainnya yang diungkap oleh kepolisian, di mana polisi menyatakan pelaku yang menyiram korban diduga ikut terkena percikan cairan yang digunakan. Ini dibuktikan dari upaya mereka yang mencoba membersihkan bekas air keras tersebut yang terciprat kepada terduga pelaku dengan air mineral yang terlihat di video CCTV. Dan tentunya dari hasil penyelidikan awal, seluruhnya sepakat bahwa aksi penyiraman ini tidak dilakukan secara spontan. Semua sudah direncanakan secara matang, mulai dari awal mengikuti korban sejak sore hari, terduga pelaku sudah berada di TKP untuk mengecek lokasi. Kemudian juga aksi penyiraman dan akhirnya adalah akses melarikan diri. Kita beralih ke slide selanjutnya. Meski demikian pemirsa, ada kejanggalan dari dua konversi yang dilakukan oleh TNI dan juga Polri kemarin. Mengapa? Karena inisial penyerang yang disebutkan oleh TNI dan Polri berbeda. TNI mengatakan terduga pelaku adalah 4 orang. Inisialnya saya bacakan satu persatu, yaitu NDP, SL, BWH, dan juga ES. Sementara Polri mengatakan sejauh ini baru berhasil mengidentifikasi 2 terduga pelaku. Inisialnya adalah BHC dan juga MAK. Kita melihat pemirsa bahwa inisialnya ini bahkan tidak ada yang beririsan. Terkait hal ini juga langsung ditanyakan oleh awak media kepada Direktur Reserse Kriminal Umum PMJ. Meski demikian yang bersangkutan memilih diam. Secara terpisah, Ketua Kompolnas Hoirul Anam menilai polisi sejauh ini sudah objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV yang jelas menampakkan wajah pelaku. Masyarakat tentu bingung, jadi siapa pelaku sebenarnya? Terlebih dalam beberapa hari ke belakang juga ada foto-foto AI yang tersebar disebut merupakan terduga pelaku. Intinya jangan khawatir pemirsa, karena nantinya kedua aparat TNI dan Polri pasti berkoordinasi paralel dengan pemeriksaan intensif yang terus dilakukan terhadap terduga pelaku. Sejauh ini pemeriksaan juga sudah dilakukan, salah satunya adalah dengan mendalami barang bukti. Misalnya 2.610 rekaman dari 86 titik CCTV di sepanjang jalur pelarian para pelaku dan juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, terduga pelaku hingga korban. Tapi apabila benar memang seluruh pelaku adalah anggota TNI, maka sudah jelas kasus ini akan ditangani dan juga diproses oleh TNI dan pelaku ini akan diadili di peradilan militer. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah pemirsa, lantas bagaimana dengan kondisi korban? Jadi saat ini korban Andri Yunus sedang menjalani perawatan intensif di High Care Unit Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM. Pihak RSCM mengungkap imbas disiram air keras, Andri ini mengalami luka bakar yaitu sebanyak 24%, di mana luka bakar ini tersebar di wajah, leher, dada, punggung, serta kedua lengan.
Tidak hanya itu saja, Andri juga mengalami trauma kimia tingkat 3 atau fase akut di mata kanan, di mana air keras ini menyebabkan penurunan tajam penglihatan serta kerusakan pada permukaan kornea Andri Yunus. Dan untuk menangani kondisi penurunan penglihatan dan kerusakan kornea, korban ini menjalani tindakan pembersihan jaringan yang rusak pada mata kanan serta transplantasi membran amnion. Adapun penanganan medis ini akan terus dilakukan secara bertahap dan seluruh perawatan Andri ini ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Pihak RS juga sudah mengonfirmasi bahwa saat ini kondisi Andri sudah stabil. Kita beralih ke slide selanjutnya. Atas aksi penyiraman air keras yang dipandang sebagai tindakan pembungkaman terhadap aktivis, Komisi 3 DPR RI memutuskan untuk membentuk panitia kerja Panja untuk mengawal pengungkapan kasus ini. Disebutkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman kemarin, sama-sama kita baca, Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal penanganan perkara ini dengan membentuk panitia kerja Komisi 3 DPR RI tentang kasus penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus. Intinya, langkah Komisi 3 DPR RI menjadi bentuk komitmen dalam penegakan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Pemirsa, kasus ini bukan sekedar kejahatan biasa. Ini adalah ujian bagi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Jangan sampai terulang pembungkaman terhadap suara-suara yang kritis dan jangan pernah ada lagi munir-munir lain di negeri ini. Publik menunggu kebenaran yang terang, adil, dan tanpa intervensi. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda Metro Siang akan kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.